mengenai optimalisasi dalam mengenal dan menampingi anak berkebutuhan khusus ini. Saya akan menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa. Karena kenapa? Beliau adalah seorang ayah, ya. Beliau adalah seorang ayah yang kebetulan sesuai dengan tema pada hari ini, Bapak Ibu. Yang beliau memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus, dan sama juga dengan Ibu Iin bahwa anak beliau ini juga sekarang sudah sukses, ya, sudah bekerja, sudah diterima di salah satu perusahaan yang sangat bonafit pokoknya. Jadi untuk mengenal lebih lanjut, ya, dengan beliau ini yang juga menciptakan produk yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu, mari sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Irfan Bukhari PhD. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera para bapak dan ibu, orang tua yang punya anak yang luar biasa. Ya, jadi saya juga orang tua, Bu. Saya juga punya anak. Kalau punya anak, nggak ada backing. Kalau nggak punya anak, punya Bu ya. Kalau saya nggak punya anak, saya nggak punya Bu backing. Karena saya punya anak, makanya saya punya backing. Nah, jadi nama saya Irfan Bukhari, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu ketemu di jalan, panggil nama nggak apa-apa. Jangan pakai gapdok aja, nggak enak juga dengernya Bu. Asal jangan menggonggong gitu. Ya Pak ya. Baik, ini alhamdulillah lama sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Irfan ini adalah saya Irfan, dan fotonya kayaknya gantangan foto Bu daripada orang. Tadi saya kaget juga, fotonya tuh ganteng ya orang itu. Nah, ya. Jadi di sini ada kata-kata di bawah, Bu. Jika saya tidak memiliki anak hiperaktif ya, jadi Chandra itu dia bukan autis, dia autis, tapi ada hanya, ada hiperaktifnya. Ya, jadi hiperaktif mungkin saya tidak pernah membuat baking. Ini betul, tidak salah. Saya bukan seorang penemu, ya. Saya urusan saya adalah farmakologi, neuroscience. Saya bukan penemu. Jadi saya juga bukan apa-apa, tidak. Tapi saya punya anak, dan anak itulah yang dia gara-gara, bukan gara-gara dia ya, dia lahir, kemudian dia menderita hiperaktif, kemudian bagaimanapun seorang ayah yang anaknya dikirim ke sana orang nggak mau, dikirim ke sini orang nggak mau, dikirim ke mana-mana kebalikan lagi Bu, dia akhirnya ya sebagai orang tua ya bagaimana? Gak mungkin juga kan anak ini masukin lagi, kita sudah keluar ya Bu ya, jadi dimasukin lagi. Kalau bisa dimasukin lagi waktu dulu saya masukin lagi, mungkin cetakannya kurang apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, tadi moderator bilang jangan merekam, ya. Jadi tolong semuanya di off, nggak usah direkam Pak, nggak usah. Ya, kenapa? Ya nanti yang merekam biar dari pihak bikin saja. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya mohon maaf ya, sampai sekarang ya perjalanan daripada produk Indonesia yang menciptakan adalah kita orang Indonesia tidak mulus. Tidak mulus Pak, ya, tidak seperti produk-produk misalnya roti gulung gitu, mulus-mulus saja, ya. Walaupun banyak roti gulung dijual di mana aja, tapi tidak ada. Tapi persaingan di baking saya juga bingung. Sampai sekarang banyak sehingga banyak sekali orang-orang kenapa kok sentimen sama baking. Padahal mohon maaf, selama saya jadi si Chandra itu anak saya namanya adalah Irdi Chandra Dewata. Ada fotonya ya, Ibu bisa lihat foto Chandra Dewata. Ya sekarang umurnya 22 tahun. Ya, udah mau 23. Ya, Mas berapa umurnya Mas? 25, masih adiknya Mas berarti. 23. Tapi Mas tingginya berapa Mas? Kalah Mas, 189 dia. Ya. Jadi dia berarti sudah hampir berapa tahun ya? 3 tahun. Jadi 22 dikurangi 3 tahun. Berarti 19 tahun. Ya, bukan ada ibunya 19 tahun. Nah, yang sekarang ya pertanyaannya adalah anak itu ada di mana sekarang? Ya Bu ya, di mana dia sekarang?
anak itu sekarang di Jakarta. Ya, kalau misalnya sekarang di Jakarta. Nah, dia apa sekarang? Jadi bukan di kantor yang dia bekerja di kantor yang tadi moderator bilang di perusahaan yang luar biasa, tidak. Dia adalah pegawai negeri, PNS, ya, dan bekerja di kantor pajak Bontang. Kalau Bapak Ibu mau cari, monggo, silakan. Kan Kalimantan Timur nanti jadi ini ibu kota. Silakan mau beli tanah di sana, ya. Jadi banyak-banyak tanah di sana. Nah, jadi 19 tahun yang lalu, ya, dikurangi 5 tahun lagi, disitulah saya tahu bahwa anak saya menderita hiperaktif. Waktu kecilnya tidak. Nah, ternyata, begitu dilihat perkembangannya, saya kasih, ya saya tahu bagaimana ke depannya nih anak. Ya Bu ya, kalau dulu di kampung saya, kalau ada anak begini, ini anak nggak benar, maksudnya anak yang jin ikut campur. Ya, di kampung saya Bu, ya, di Losmawen sana, di Aceh sana Bu. Jadi kalau misalnya ada anak yang lasa, nggak berhenti-berhenti, nah ini ada jinnya ini. Mau dimandiin kembang, mau dimandiin apa, terus saja begitu. Sampai dulu saya percaya, bahkan nama Chandra dulu masih saya rubah jadi Muhammad Irdi. Dulu, karena orang tua kita, dia Bu ya bilang, udah pokoknya rubah namanya, keberatan. Nama dia itu berat, kita tahu ya. Ya, saya orang Sumatera, istri saya orang Jawa Bu. Karena kalau misalnya saya kawin sama orang Sumatera lagi, saya nggak kemana-mana. Pulang kampung ke Sumatera lagi. Kalau orang Jawa kan saya pulang kampung kemana? Ke Jawa. Jadi nggak di Sumatera gitu. Nah, jadi betul, mertua saya kebetulan mengatakan bahwa ini nama diubah. Ini nggak apa-apa ya, waktu kita panjang ya. Maksudnya saya begini Bu, ya. Baking ini saya minta doa dari Bapak dan Ibu, minta doa ya supaya orang-orang yang nggak enak, yang misalnya apa yang nggak nyaman sama baking, yang nggak usah ngerecokin. Biarkan, kita biarkan. Udah banyak Bu, 19 tahun saya di klinik saya Jakarta, udah banyak yang udah terbantu. Sayang, kalau direcokin hanya segelintir orang gitu loh. Ya mohon maaf aja Bapak dan Ibu, saya sama Bikin udah mau produk ini kita mau tarik Bu ke Turki, nggak jual lagi di Indonesia. Mau kita tarik ke Singapura, mau kita tarik ke Malaysia, sudah saya siapkan semuanya. Sayang kan? Kenapa dia bisa direcokin? Harus direcokin terus, kenapa sih? Mau kita jalan dulu aja kok, kita nggak pernah direcokin orang, yang jualan, kita bingung, udah saja. Saya minta doanya ya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian kalau di sini ya mudah-mudahan Allah juga membukakan. Kalau ada yang tidak suka sama baking, jangan menjadi provokator lah. Misalnya Bu, ayolah kita sama-sama, ini produk lokal kok. Ya, tapi produk lokal diakui, begitu aja. Bayangkan Bapak dan Ibu, 19 tahun nih produk, alhamdulillah, 19 tahun. Bukan produk kecil. Orangnya sekarang di Jakarta, cuti. Biasa kalau misalnya pegawai negeri yang kerja di daerah dapat 12 hari cuti. Jadi udah dapat 13 hari, dapat lagi 12 hari Pak. Jadi enak banget Chandra, bentar pulang ya. Cuti. Seminggu cuti cuma 5 hari hitungannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1 minggu libur kan? Nah, jadi 5, berarti berapa kali minggu udah bisa pulang. Sekarang Jakarta ya, besok dia pelatihan. Nah, kalau misalnya mau ketemu sama Chandra, mau ke Jakarta, besok ada dia, minggu depan. Dia pelatihan di kantor pajak yang di Kemanggisan. Bukan pelatihan, apa namanya? Ya, yang di Kemanggisan ya dia. Ada dia, carinya paling gede dia itu tadi. Ya. Dia gede, besar. Kemarin kita celananya itu Bu, sampai muter-muter Jakarta BSD, nggak ketemu Bu, celananya 48. Celana 48, baju entah 48, nggak tahu. Pokoknya emaknya ribut terus Bu, gara-gara badan terkecilkan. Jadi berapa hari, 3 hari kemarin saya ajak olahraga terus, ya. Alhamdulillah turun 2 kilo, naik 3 kilo. Karena makannya nggak bisa direm Bu. Ya. Turun berapa kilo Mas? 2 kilo. Malah makan Pak, naik lagi Pak, berapa? 3 kilo, nambah sekilo berarti. Ya itulah namanya Chandra Bu. Ya jadi dialah ya Bu ya. Jadi kalau saya bilang saya tidak doanya juga ini ya, mudah-mudahan ya kita lancar-lancar saja Bu. Ya kita baik-baik saja lah ya. Saya juga tidak ini kok, saya tidak mengganggu apa-apa orang luar, nggak pernah saya ganggu apa nggak pernah saya ganggu.
Kemudian produk ini juga kan karena memang saya yang membuat, saya bukan bagaimana di Jawa Tengah ini banyak orang-orang pintar, kan? Ada pabrik yang memang saya serahkan untuk memproduksi. Kasihan dianya, gitu loh. Orang dia nggak tahu apa-apa, saya suruh produksi, ini formula saya produksi, udah diproduksi dibecokin sama orang-orang, kan kasihan. Ya, nah jadi gitu. Jadi mohon maaf ya, minta dengan sangat, nggak usah main video, nggak usah main foto. Kalau foto nanti habis ini kita foto-fotoan. Kalau perlu kita cari yang apa di atas nirwana kita foto, di atas awan lah, di atas apa lah di sini, ya. Nah ini baru sekali ya, kalau nggak salah baru sekali saya presentasi jam 10. Biasa jam 2 Bu mulainya. Ini baru ini di Solo ya, jam 10. Oke. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin membahas ya tentang yang namanya autis. Nah, saya sedikit membahas masalah autis. Mungkin udah ada yang tahu ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lah, nggak usah seminar lah, kita ngobrol-ngobrol. Apa sih autis itu? Apakah autis itu anak keterbelakangan? Tidak. Apakah autis itu anak bodoh? Tidak. Chandra salah satu adalah autis, cuman hanya tambahan saja autis adalah ADD. Kalau dia ada AD, HD ada H-nya. Beda cuma itu saja. Kalau autis mungkin lebih monoton, dia tidak terlalu lasak. Tapi kalau ada hiperaktifnya, nggak akan bisa berhenti. Jangan harap ini bisa berdiri, habis sama dia semua. Meja-meja jangan harap yang begini ada runcing, bolong kepala dia. Dan anak-anak yang hiperaktif nggak ada rasa sakit Bu. Sakit tidak ada, takut tidak ada. Cuma selama ini mungkin Bapak dan Ibu, kemudian ibu-ibu di sini juga tahu, oh itu autis ya, autis ya. Baru sedikit, wah ini autis, baru sedikit ini autis. Oke. Nah ini ada satu kasus ya Bapak dan Ibu, ini ada namanya Ihsan, ini nama samaran ya, nama samaran ya, karena dia nggak mau disebutkan namanya. Kenapa? Saya juga nggak nyebut nama Chandra. Chandra ada protes Bu sekarang Bu, karena dia punya pacar. Ya Pak, jangan nyebut lagi aku anak ADHD, aku udah malu Pak. Ya, diprotes Bu ya. Tapi dia bilang gimana Chan? Memang ini produk dari kamu, tak bilangnya kamu yang ngomongin. Malu Pak. Ya Pak ya. Oke, saya beri nama Ihsan aja, habis langsung. Ihsan usia 8 tahun. Ya, nah saat lahir tidak ada kelainan. Jadi anak-anak yang berkebutuhan waktu dia lahir tidak ada kelainan apa-apa Bu. Nggak ada kepala lonjong, tidak ada yang divakum. Ada yang bilang oh divakum nanti anaknya autis, tidak. Ya, jangan memprediksi apa-apa. Oh kan ada ya, anak nggak bisa keluar ya, udah buka, udah pecah ketuban nggak juga bisa keluar. Akhirnya dokter akan mengambil vakum, kalau nggak meninggal. Nah vakum, oh nanti anaknya autis nih gara-gara vakum. Jangan ngejudge dulu apapun. Ya, nah jadi tidak ada kelainan apa-apa, bentuk rupa apapun tidak, kecuali Down syndrome. Nah itu beda. Ya, tapi kalau misalnya autis, anak biasa sama. Chandra sama saya ganteng bapaknya dikit, dia banyak. Sama Bu, nggak ada bedanya, ya Pak ya. Nah jadi sama, jadi tidak ada yang lain tidak ada. Ya, perkembangan selanjutnya ya perlu pengawasan ketat karena alergi terhadap makanan. Mulai makan tepung dikit batu ya, makan ini dikit kena, terutama imun, paling kena tuh imun biasanya ya. Nah jadi harus ada ini ketat, makanan, cuaca dan obat-obatan ya itu. Jadi obat-obatan juga nggak sembarangan kalau anak-anak begini. Ya, kalau obat-obatan sembarangan nanti bermasalah pada dia juga. Jadi nggak boleh obat-obat sembarangan. Ini dokternya memang khusus. Itu tahap-tahap nanti. Ya. Nah, kemudian usia 18 bulan. 18 bulan berapa? 18 bulan itu 1 tahun setengah, ya. Oke. Ibunya merasa bahwa putranya berbeda dengan anak lain, perkembangan bicara dan bahasanya lambat, tapi tampak asik dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa dinamakan autis? Autis itu dari bahasa Yunani, autos. Bukan atos, Bu. Atos itu keras. Autos itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang anak begini, asik dia dengan dia sendiri. Dia nggak peduli, kiri kanan nggak pergi kemana-mana. Dia asik. Ya? Oke. Kemudian 18-24 bulan, tidak rewel. Sulit dipegang, baik secara fisik maupun psikis. Ya? Tidak mau dipeluk, kontak mata terbatas, pandangan menerawang, sering memasukkan benda ke mulut dan nampak tertekan di
keramaian. Jadi kalau misalnya dia masuk dalam satu komunitas, dia disendirikan. Ya, nggak mau orang berteman sama dia. Tadi kayaknya ada deh, ibu ini ya tadi yang ngomong. Apa siapa yang bertanya tadi? Nggak mau, ya Bu ya. Merasa, ih kamu apa nih? Karena apa? Karena dia merasa terganggu, anak-anak begini Bu, merasa terganggu. Tangan dan kakinya ringan. Main kewaplok aja Bu, orang Jawa bilang. Jadi anak-anak juga takut sama dia. Nah, jadi memang dalam pergaulan sosial ya, ini membuat batasan. Nah, ternyata Bu, ya Bapak dan Ibu, ini juga yang membuat lebih parahnya anak-anak yang berkebutuhan. Karena sosialnya membatasi dia, gitu. Ya, tapi kalau dibatasi, ya susah juga. Ya, kita lihatin tuh sampai terima mata kita, dia baik-baik saja. Begitu kita lengah sedikit, keplak kepala anak orang habis. Ya, kenapa tahu? Karena saya merasakan juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian, si Isa didiagnosa adalah autis infantil itu adalah autis ya, yang bisa dikatakan indra ya, yang tadi di atas. Oke, lanjut. Ya sudah, berarti boleh pulang. Ya, kembali. Bisa. Ya. Autis ya. Nah, jadi abnormalitas ya di bagian tertentu di otak, tanggung jawab atas pengaturan emosi, kontrol, koordinasi gerak. Ya, pertumbuhan otak berbeda dengan anak normal. Pertumbuhan otak berbeda sama anak normal ini adalah pertumbuhan akson dalamnya otak ya, bukannya otak luar tumbuhnya beda, enggak. Dalamnya ataupun isinya otak. Maksudnya di otak itu kan ada neuronnya, ada nukleusnya, kemudian ada aksonnya, kemudian ada dendritnya. Nah, ini yang berbeda. Ya, jadi yang dimaksud berbeda sini bukannya otak anak autis tuh bentuknya seperti apa? Ini tidak, otak semua sama. Nah, yang membedakan adalah nanti kalau misalnya isinya semakin banyak, maka lipatan otak itu kan semakin banyak. Pernah ada lihat otak ya? Otak sapi enggak terlalu banyak lipatan. Karena sapi itu taunya makan, kemudian habis itu memakan ya, kemudian habis itu malam dia makan juga yang sudah dia simpan. Jadi otaknya nggak terlalu, makanya otak sapi itu enak. Nah, coba otak manusia kalau digoreng, siapa yang berani makan? Saya juga nggak berani. Jadi kalau misalnya melihat otak ya, kalau misalnya otak, semakin kan otak itu ada, pernah lihat otak bentuknya? Ya, lipat, masuk. Nah, semakin banyak lipatan otak itu. Jadi kalau misalnya kita dulu bilang B.J. Habibie itu udah nggak ada ruang datar lagi, semuanya kelipat-lipat. Kenapa? Karena itu memang pintar dia orangnya. Jadi semakin banyak lipatan, maka otak itu semakin pintar. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan otak yang berbeda dengan anak normal itu adalah itu. Anak-anak yang berkebutuhan tidak sebanyak lipatan anak-anak normal. Ya, tergantung apa? Bukan dia tidak bisa jadi, dia bisa jadi. Nanti sampai kita ke pembahasannya. Ya, oke. Kemudian perlambatan pertumbuhan otak sehingga volume. Yang tadi saya bilang, otak satu-satunya benda tubuh kita yang gemuknya kayak gemuk kepiting. Tahu Bu? Kalau saya gemuknya gemuk manusia. Kalau gemuk melebar keluar. Kalau gemuk kepiting Bu, tetap langsing karena tulangnya di luar. Daging dalam, otak sama. Jadi otak itu tulang tengkorak di luar, dia di dalam. Loh, berarti kalau saya belajar, saya makin pintar, masuk begitu. Ya, jelas ya. Nah, jadi begitu otak. Nah, jadi volumenya. Oke, lanjut. Nah, gejala daripada autis, bayi cenderung menghindari kontak mata. Bayi biasanya kalau digoda dia ngelihat. Kalau anak berkebutuhan, ya, tapi ini belum begitu jelas Bu. Jangan langsung bayi nggak lihat kontak mata nih autis, tidak, ya. Maksudnya ini adalah gejala-gejala fisik. Untuk mengetahui bahwa anak ini autis atau tidak, ada pengecekannya dari rambutnya, dari macamnya, ya, dari liurnya dan bayi semuanya.
banyak ya pengecekan ini anaknya autis. Tapi kalau 2 tahun biasa belum tahu kita. Cuman kalau bayi cenderung kalau misalnya dilihat yang sudah kita kan ini sudah ya perjalanan kita sudah jauh ya. Melihat kok bayi ini kontak matanya kurang dulunya. Oh ternyata ini adalah anak berkebutuhan. Nah dari situ ya ternyata gejalanya ada. Ya. Kemudian senang melihat mainan yang berputar. Kalau nggak berputar dia muterin. Itu. Jadi kalau misalnya lihat, ini kursi nggak putar, diputerin sama dia. Bapaknya sholat nggak muter, diputerin sama dia. Iya. Pokoknya semuter ya kan. Dia suka yang bermain. Ya. Terlambat bicara dan bahasanya tidak dapat dimengerti orang lain. Jadi kalau misalnya ngomongnya, pokoknya begitu. Nah nanti terucap akhiran-akhiran kalimat. Ya, kalau misalnya mama cuma ma. Kalau misalnya papa cuma pa. Kalau misalnya uang cuma am. Uang nggak tahu ya. Mama sama papa biasa. Ya. Dan iya aja nih ngantuk nih. Ya. Begitu uang ya. Enggak. Karena nggak tahu uang. Mama sama papa itu adalah kata-kata dasar yang pertama anak terucap adalah ma, pa. Nggak ada yang lain. Nggak ada deposito, nggak ada tanah, nggak ada rumah kontrakan, nggak ada. Ya. Itu dia. Ya. Kemudian tidak menengok bila dipanggil namanya. Jadi kalau misalnya dipanggil San, nggak nengok ya. Ya, ini gejala kecil ya. Tidak punya rasa empati. Orang mau jatuh, mau nungging, mau nyungsep, mau orang habis tabok sakit dia nggak peduli. Empati nggak ada. Ya. Nah, kemudian suka tertawa, menangis, marah tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba ke sinetron nangis, tiba-tiba tawa sendiri, ya, tanpa diejek ya. Tapi sekarang banyak loh orang-orang autis bapak dan ibu. Begitu pegang ini, ketawa sendiri, nangis sendiri. Banyak sekarang ini, makanya seharusnya baking harus lebih laku. Ibu-ibu yang muda, yang tua, siapa aja sekarang kalau pegang beginian, kasih coba dia lihat. Kadang-kadang nangis ya, kadang-kadang ada lagi kok. Nggak masuk, transfer nggak masuk maksudnya. Marah-marah sendiri ya, ada. Jadi sekarang banyak yang menderita autis. Ya. Ibu telat nih, bulanannya telat. Wah udah, siap-siap tuh bapak ngamuk kena autis nih ibu. Ya. Nah jadi ini membuat autis. Jadi jangan beli gadget. Ya, jangan beli HP ya mas ya. Kan autis mas. Tawa tabrak mobil. Ada bu, lagi main-main, ketawa-ketawa, jeder, ditabrak atau dia tengah jalan sudah. Banyak orang meninggal gara-gara HP. Makanya HP jangan dikeluarkan gini pak, masuk hati saya itu pak. Kualitasnya, jadi nggak begitu keluar ya. Ya, jadi anak autis banyak ya. Oke, lanjut. Ya, gejala autis ini juga ya, yaitu perilaku bisa berlebihan dan cenderung pasif. Jadi dia kalau misalnya melakukan sesuatu itu, kalau begitu dia melakukan, nggak mau berhenti. Tapi begitu enggak, ya udah wassalam. Kita dorong pun, kita tolak pun, kita siram air pun, dia nggak akan bergerak. Ya, makanya kalau misalnya anak-anak yang berkebutuhan autis gini, kalau dia belum capek, dia nggak akan tidur. Kita yang capek nungguin dia. Ya, oke. Kemudian perilaku berlebihan, hiperaktif, melompat-lompat, berlari tanpa arah. Kemudian dia itu berlari tanpa arah. Kemana-mana dia, makanya anak-anak yang begini ya boleh tetap kita batasi, maksudnya ada pagar bu ya, jangan sampai dia ke jalan aja, nggak ada ininya tanpa arah ya, mengulang-ulang gerakan tertentu. Nah suka dia itu, misalnya gini, ada benda ini bagus ya, dia buka, tutup lagi. Ya, jadi lagi. Kita larang, tambah begini kan. Ini baru sama sih. Nah itu, suka berulang-ulang. Mencari apa? Mencari perhatian kita. Kita perhatikan enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita tambah marah, nah dia jadi marah. Kadang saya bilang. Ya. Nah, kemudian ada satu, tapi nggak boleh saya sebutkan. Ternyata, tapi nggak boleh. Nggak usah deh ya. Ternyata anak autis bisa anteng loh. Dengan apa? Dengan gadget. Tapi nggak boleh ya, ini nggak boleh sebenarnya. Jangan. Nggak baik. Anak itu nggak baik pada dia. Memang dia diem, tapi ya itu. Dan jangan salah bapak dan ibu, saya yakin Mas ini tahu apa sama HP dibanding sama anak-anak berkebutuhan, lebih tahu dia daripada kita yang mampu nggak tahu nanti dari mana asalnya. Gitu.
Jadi anak ini cerdas Bu sebenarnya Bu. Ya. Ini Habibie, saya mau lihat juga nih riwayatnya dia kan autis juga dulu ya. Almarhum ya Bu ya. Oke. Dan makan lapang kuburnya ya Bu ya. Ya. Baik, perilaku pasif ya, bengong, tatapannya kosong, bermain monoton ya, kemudian kurang variatif ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, biasanya ya autis ini kejadiannya waktu pas hamil trimester pertama. Oke, nah hamil trimester pertama udah ada gejala di sana. Nanti 2 tahun setelah kelahiran baru tahu ya 2 tahun. Ya. Nah, tapi sekarang ini ya gara-gara gadget, gara-gara orang tua banyak menjadikan anak-anak yang autis. Contoh, mohon maaf aja, ya ibu mau arisan nggak mau diganggu, anaknya ditaruh depan TV. Dia ada nonton TV, jadi ibu nggak diganggu dengan arisan itu. Ternyata ini juga merusak saraf otak. Jadi sebenarnya autis itu kalau dulu adalah dari kandungan, sekarang dari lingkungan lebih besar pengaruhnya. Ya benar nggak ibu? Ya, ini bapaknya nggak pernah diturin, terus ya. Salah datangnya ya. Pengalaman ya? Iya. Biar nggak diganggu, yang ngerumpinya biar hangat, biar panas sekalian kan. Anak kalau di depan TV, diceritain film kartun, terus sudah. Nyaman dia nonton TV, ibunya sibuk belakang. Ternyata terjadi adalah yang sudah anak-anak yang begini lama-lama menjadi anak berkebutuhan, apakah autis, apakah hiperaktif. Dan kita akan mau dilarang untuk nonton, untuk HP, kalau larang keplok orang tuanya. Itu bahaya. Ya. Oke, kemudian perilaku, oke, lanjut. Nah, variasinya ya, ada variasi gejala autis, kemampuan berbicara dan berjalan bisa salah satu variasi.